Anak kalau sudah hormat sama orang tua, udah berbakti sama orang tua, jangankan doanya buat orang tua, hartanya, perhatiannya, nyawanya dikasih. Semakin hari pendidikan untuk anak-anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kenakalan remaja dan kemudian tawuran, narkoba, miras dan lain sebagainya itu cukup mengkhawatirkan di tengah masyarakat pada saat ini. Lalu bagaimana Islam menawarkan solusi untuk permasalahan ini? Kita sudah bersama Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Said Kutub MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di podcast Beyond Hikmah Ustaz oleh Al-Hikmah TV. Alhamdulillah, barakallah. Ini kita akan berbicara soal mendidik karakter untuk anak-anak secara Islami nih Ustaz. Melihat fenomena saat ini, kenakalan remaja, hamil di luar nikah, narkoba, tawuran, itu cukup merebak pada saat ini. Jadi bagaimana pandangan Ustadz? Baik, jadi kita memang kan segala sesuatunya udah ada rujukannya. Jadi pedoman kita Quran dan Sunnah. Ini jelas nih ya. Dari masalah hal yang kecil sampai yang paling besar. Ya, termasuk dalam mengatur urusan rumah tangga, keluarga, anak, pendidikan dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya ini yang kita pahami dari Quran Sunnah bahwa dimulai pendidikan terbaik itu diawali dari orang tuanya. Orang tuanya. Orang tua. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih, hanif, lurus. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Jadi orang tua ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga di dalam Quran dijelaskan bagaimana sosok-sosok, contoh-contoh teladan terbaik. Ada juga contoh-contoh yang buruk dijelaskan dalam Quran tuh ya. Kalau contoh yang baik itu ada di dalam Al-Quran, Abul Anbiya. Abul Anbiya. Ya, bapaknya para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga baginda Nabi Muhammad SAW, keturunannya sampai ke bawah. Nah, ini istimewa. Jadi ini contoh terbaik. Kalau tentang keluarga itu dijelaskan juga di dalam surat At-Tahrim. Ada 12 ayat di sana. Nah, dijelaskan ada contoh suami yang baik, soleh, istrinya yang membangkang kepada suaminya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Nuh alaihissalam istrinya, ada Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya. Kemudian juga ada istri yang solehah, kemudian suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dengan Asiyah. Ini contoh nih ya. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kemudian itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang baik, para nabi, orang solehah dan sebagainya. Kemudian ada contoh dua-duanya buruk. Itu namanya Abu Lahab dengan Ummu Jamil dalam surat Al-Lahab tuh. Ya, itu dijelaskan dua-duanya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka keturunannya juga bisa bermasalah itu ya. Nah, ini contoh orang tua yang bermacam-macam. Nah, itu. Kemudian yang terbaik adalah sebagaimana di awal saya sampaikan adalah dua-duanya yang istimewa. Dua-duanya. Suami yang soleh, istri yang solehah, bapak ibu yang luar biasa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Dimulai dari bapak ibu yang soleh dan solehah, lahir keturunannya orang-orang hebat. Kira-kira begitu. Berarti memang dasarnya dulu untuk pendidikannya orang tua. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada fenomena juga bahwa orang tuanya baik dua-duanya, tapi anaknya terjerumus kepada kenakalan remaja, itu bagaimana, Sat? Nah, ada tahapannya tuh, ya. Jadi dimulai kita bagi Mas Angga nih yang mungkin masih jomblo fisabilillah ya. Siap. Atau bujang hidin ya, fisabilillah. Nah, jadi perbaiki diri kita dulu. Dimulai dari diri kita, dimulai dari
hal kecil mulai saat ini. Itu mulai dari diri kita dulu. Oke. At-thayyibun lit-thayyibat, orang baik ketemunya orang baik. Al-khabisun lil-khabisat, orang buruk ketemu dengan orang buruk. Itu standarnya begitu. Oke. Energi kita juga kayak gitu. Kita pengen orang menghormati kita, kita hormatin orang. Oke. Apa yang kita sampaikan baik, dia akan baik. Contoh aja, Anda tulis di media sosial misalnya kebaikan, memuji orang, dapat tanggapan, responnya baik. Tapi kalau kita udah mulai mencela orang, jelekin orang, itu akan datang hal-hal yang kurang baik. Contohnya begitu ya. Iya. Kita infak, Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Kita bersolat kepada Nabi 10 kali, Nabi memberikan salam kepada kita. Ini luar biasa ya. Begitu juga energi-energi yang baik ataupun buruk. Air, berdasarkan penelitian, kalau kita berkata yang kurang baik, dia memberikan gambaran yang kurang baik itu. Gambar kristalnya ya. Nge-save dia, menyimpan gambaran. Apalagi kita baca Quran berarti dia bagus. Iya. Nah, lidah kita bagus, maka seluruh fisik kita juga, tubuh kita bagus. Hati kita bagus, semuanya bagus. Tapi kalau udah mulai kotor, jelek, akan jelek hasilnya. Nah itu kira-kira begitu. Kemudian hasilnya contohnya udah terbaik. Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya hebat para Nabi dan Rasul ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan tadi adalah, sedangkan suaminya baik, istrinya baik, melahirkan anak yang bermasalah misalnya, itu bisa saja terjadi. Bisa saja. Nah, bisa saja terjadi ya. Ataupun jangankan seperti itu, bagaimana kita berharap contohnya anak yang soleh sedangkan bapak ibunya daripada Allah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, gimana coba? Iya. Itu pasti kan kemungkinan ada kasus kayak gitu ada bisa aja lebih ya. parah lagi sebenarnya, benar nggak? Oh, iya, Bapak betul. ibunya bermasalah, anaknya pasti bermasalah. Walaupun ada aja anaknya yang benar, yang baik dan sebagainya. Tapi lebih condong mungkin kemungkinan besar kayak gitu. Kita yang merasa baik aja, anak kita udah didik dengan baik belum tentu baik. Iya. Apalagi orang tuanya bermasalah. Jadi gitu konsepnya ya. Iya. Jadi orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya, anak juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah ini. Nah kemudian kalau bermasalah, nah ini tingkatan contoh terbaik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya ya. Dijelaskan itu nanti bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Itu bagaimana sih mendidik anak menjadi orang yang baik. Ya, menjadi orang yang baik, orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam turunannya kepada Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Ishak alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, orang hebat semua. Ya, bagaimana caranya? Satu adalah penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid. Tauhidnya dulu. Ya, itu keimanan, tauhid ditanamkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatur sahabat juga dimulai dari penanaman keimanan, tauhid, akidah selama 13 tahun di Mekah. Nah, penanamannya lama, baru muamalah syariah di Madinah 10 tahun. Jadi penanaman itu dulu, keimanan, tauhid, ketakwaan sudah bagus, baru bergeser berikutnya lagi. Yang kedua, cari lingkungan yang bagus. Atau bahasa kita, pendidikan yang bagus. Jadi pendidikan yang bagus. Jangan mimpi di siang bolong pengen anaknya hafal Quran, hafal hadis, mencintai Nabi, tapi sekolahnya tidak disekolahkan di tempat Islami. Itu namanya jaga sebung bawa handphone, tulalit. Ya. Nggak selaras antara doa kita dengan ikhtiar kita. Nggak mungkin dia hafal Quran, cinta Rasul, nggak diajarkan. Ya, jadi cari pendidikan yang paling bagus. Itu pengaruh tuh. Kemudian lingkungan mempengaruhi. Saya kasih tahu gini aja ya. Pernah juga sering saya sampaikan, kita mengenal misalnya Al Eldul, ya bapak ibunya musisi, pecinta musik, ya kan, lahir anaknya hebat tentang musik. Cristiano Ronaldo Junior hebat dalam main bola karena dididik main bola. Kemudian juga kita mengenal ada namanya Ahmad, ada Kamil, ada Najah, ya kan, dia mencintai Quran karena dididik mencintai Quran. Ya, kemudian juga saya dengar juga waktu lalu, Anda kenal Densu nggak? Oh ya. Nah, dia kan pesepak bola sombong ya bahasa dia tuh ya. Kenapa dia jago? Ya, hampir kejuaraan semuanya dia menangi sampai dia bosan, akhirnya sudah nggak melanjutkan. Kenapa? Salah satunya adalah dia kerja keras. Ya, belajar main bolanya itu, latihannya itu kerja keras. Rata-rata hampir atau pemusik dia, atau yang suka game dia, atau dia suka hafal Quran, menghafal Quran, dia berinteraksi dengan yang dicintainya, itu rata-rata 8 jam lamanya. Jadi 8 jam. Jadi 8 jam sesuai dengan keinginannya dia.
baik main musiknya, gamenya, atau dia main bolanya, atau dia ngafal Qur'annya, baca Qur'annya lama. Bedanya dengan kita kan baru 8 menit udah nguap tuh kalau Qur'an tuh ya. Nah itu kira-kira begitu. Udah pulas. Nah jadi kita sebagai orang tua, misalnya udah orang tua, mau menginginkan anaknya seperti apa, ya. Kalau ingin anaknya hafal Quran, maka dididiknya dengan Quran. Kalau anaknya mencintai musik, ya dididiknya mencintai musik. Suka main bola, ya dilatih main bola. Kira-kira gitu. Itu lingkungan mempengaruhi. Satu adalah orang tuanya, kemudian yang kedua adalah dia harus dididik dengan tauhid, keimanan, ketakwaan. Kemudian lingkungannya ini mempengaruhi. Ada lagi tahapan berikutnya tuh. Setelah lingkungannya, kemudian dirikan sholat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jadi tingkatan berikutnya adalah tanamkan kepada anak didik kita mendirikan sholat. Usia 7 tahun disuruh sholat. Sampai 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Tapi dengan kasih sayang, tidak membekas, tidak melukai, tidak menyakiti. Kalau dia tidak melaksanakan, yang penting orang tua udah nyampaikan dengan cara yang terbaik ya. Itu kalau dia nggak melakukan belum balik, dia nggak dosa. Anak-anak. Tapi kita perintahkan tuh ya sampai 10 tahun tuh. Tapi kalau dia udah sampai usianya 10 tahun tidak mau sholat karena diperintahkan, dia nggak mau, udah aman. Maksudnya nggak dosa tuh anak. Tapi kita mempunyai kewajiban. Tapi kalau orang tuanya tidak memerintahkan sholat, orang tuanya yang dosa. Bedanya gitu. Tapi kalau dia usia 14-15 tahun, dia sudah memasuki akil balik ya. Udah akil balik, kalau dia tidak melaksanakan sholat, dia yang berdosa sendiri. Kira-kira begitu. Jadi tanggung jawab orang tua ini luar biasa. Nah, tingkatan berikutnya setelah mendirikan sholat, yaitu tanamkan kepada anak akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nah, ini akhlak berarti karakter saatnya. Betul. Akhlak itu kalau dalam bahasa kita kan karakter lah ya. Karakter bagaimana dia berperilaku baik di rumah maupun di luar. Ini apa ya karakter-karakter utama yang mesti ditanamkan saat ke anak-anak supaya memiliki akhlak mulia dari segi Islam. Ya baik. Jadi gini. Jadi dalam Quran itu dijelaskan tentang anak-anak. Anak-anak nih menjadi perhatian kita nih. Ada anak sebagai al-malu wal banun zinatul hayah. Jadi anak sebagai perhiasan zina. Dia bisa membanggakan, membahagiakan orang tuanya di dunia. Kaya, pintar, ganteng yang ada di depan Anda, nggak bercanda. Siap. Ganteng, pintar, terkenal, luar biasa, tapi nggak punya akhlak deh. Apalagi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat disayangkan. Dia tidak bisa memberikan syafaat di akhirat, membanggakannya hanya di dunia. Kayak barat orang-orang pintar, maju dan sebagainya, tapi nggak punya akhlak, kehidupan bebas, maksiat silahkan kan begitu ya. Ada lagi yang kedua, anak sebagai membuat orang tua lalai. Gara-gara anak. Bukan gara-gara sebotol minuman ya. Itu lagi rame itu ya. Lagu. jadi gara-gara anak orang tua jadi lalai. Maksudnya adalah apa? Orang tua, para koruptor ini dia lalai kenapa sih? Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala karena dia nggak mau anaknya susah. Betul nggak? Iya. Dia mengumpulkan harta. Yang paling ditakuti orang kaya adalah salah satunya paling besar adalah takut miskin. Nah itu paling takut. Nah orang miskin biasa aja, nggak takut kaya dia. Dia takut miskin, dia dimiskinkan ya. Sering kita awas minggir miskin gitu ya. Awas lu miskin. Misalnya gitu. Dia paling takut miskin, makanya dengan berbagai cara halal haram diambil supaya anaknya sejahtera bahagia 7 turunan. Nah kita pas yang ke-8-nya tuh ya. Jadi yang ke-8-nya nggak kaya ya. Nah kira-kira begitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Kemudian anak juga ini bisa durhaka sama orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi anak ini durhaka kepada orang tuanya, tidak taat sama orang tua, melakukan maksiat dan dosa, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Ada juga anak sebagai fitnah, ujian. Ya lahir dalam kondisi cacat dan sebagainya, maka rawat dia, jaga dia, maka kita akan selamat kalau kita sabar. Nah, kemudian yang kelima, yang terbaik adalah anak sebagai qurrata ayun. Yang membahagiakan dunia dan akhirat, membanggakan di dunia dan juga membanggakan di akhirat, bisa membawa
orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita udah tahu nih ciri-ciri anak-anak kita mau yang mana. Dimulai dari orang tua yang berletih capek-capek mendidik anak. Jadi tanggung jawab kita nih. Kita pengen anak kita soleh. Nih bagi saya yang udah punya anak nih. Kalau yang masih jomblo belum paham nih. Oh iya. Ya. Belum Jadi nyampe. saya udah paham nih bahwa kita harus kerja keras, capek-capek untuk mendidik anak kita. Bahkan dalam kita memilih pasangan yang membuat kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan boleh, kecantikan boleh, keturunan boleh dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah agamanya. Semua akan punah, harta, kekayaan, kecantikan, ganteng semua akan punah. Tapi kalau agamanya menjaga dia, cari yang membuat kita tenang, bahagia dan sebagainya, yang menyelamatkan kita dunia akhirat, pasangan kita. Jadi istri yang soleha atau suami yang soleh, lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Pada saat dulu nih, misalnya contoh istri saya pada saat mengandung, di awal dicek, oh hamil ternyata. Sebelum hamil saya udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, agar keturunan kita menjadi anak soleh. Belum hamil, berarti kalau dia hamil berarti kemungkinan besar dia menjadi hamba Allah yang soleh. Kan kita maunya soleh, kira-kira begitu ya. Dimulai dari suami istri yang soleh dan soleh, lahir nanti anak-anak yang soleh. Kemudian kewajiban orang tua bekerja keras mendidik anak sesuai kemampuannya dia, sesuai dengan kemampuannya, kerja kerasnya luar biasa dan bernilai ibadah. Jangan khawatir, capeknya kita mendidik anak dan sebagainya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bernilai ibadah kan aman. Dalam pelajaran-pelajaran apapun, saya melihat mengutip ada seorang yang memiliki anak lebih dari 10 orang para hufaz yang luar biasa. Dia nggak mau menyerahkan anaknya kepada siapapun dalam mempelajari Al-Quran di awal. Misalnya dalam bacaan Quran ataupun Al-Fatihahnya, Abatasanya atau calistungnya dan sebagainya, dia mau menjadi orang yang pertama, pahalanya yang paling besar dan sebagainya. Jadi sesuai kemampuan kita. Nah, kalau kita udah sesuai kemampuan, perbaiki diri kita menjadi teladan buat anak-anak, memberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang bagus, tanamkan akhlak yang mulia, kemudian juga kebahagiaan dunia akhirat kita doain. Jangan sampai lupa tuh ya, warzuqhum minats samarat. Dia harus sukses. Ahlul Quran itu bukan fakir miskol, fakir kota. Orang-orang susah bukan. Utsman luar biasa orang ahlul Quran tapi kekayaannya triliunan. Nah, intinya adalah setelah kalau kita nggak sanggup, cari kekurangan kita di mana. Kita mendidiknya kurang bisa, kurang hebat misalnya dalam pendidikan Quran, berarti serahkan kepada ahlinya. Oke. Baik di pendidikan yang baik ataupun di pesantren dan sebagainya, boleh silakan. Dulu Maryam itu dididik istimewa oleh orang tuanya, Hana, ya kan? Nah, Imron ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yatim dia. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bimbing dia. Allah Subhanahu wa taala walaupun memang karib kerabat itu Nabi Zakaria, langsung yang mendidik Maryam, yang jauh lebih hebat dari bapaknya sendiri. Kalau kita ada keterbatasan dalam mengajarkan Quran misalnya ataupun pelajaran apapun itu, maka cari guru-guru yang terbaik. Hasilnya seperti itu. Jadi pengaruh keimanan, ketakwaan, keteladanan, lingkungan, doa, harapan dan sebagainya itu kita lakukan semua. Kalau kita udah berdoa kepada Allah, Allah yang akan menumbuhkan kepada anak kita. Masya Allah. Menumbuhkan menjadi anak yang soleh dan soleh. Teladannya ya dari kita sendiri. Jadi gitu kira-kira. Tadi anak kan memang dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan, sebagai adu, sebagai bisa jadi musuh saat ya. Kemudian fitnah dan kemudian juga bisa jadi qurrata ayun gitu. Kan yang kita harapkan nih anak kita menjadi qurrata ayun gitu, yang bahagia membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Terus gimana saat karakter apa nih yang mesti ditanamkan nih gitu? Karakter utama apa misalkan dari Islami, karena kan karakter yang berkembang pada saat ini banyak di anak-anak sekarang itu tadi suka kekerasan, misalkan tawuran, kemudian terjerumus kepada seks bebas misalkan. Nah, itu gimana sih karakter apa yang mesti ditanamkan terlebih dahulu selain tadi tauhid, kemudian sholat, kemudian baca Quran gitu, dari segi karakternya sifat-sifatnya. Jadi yang tadi juga saya sampaikan, cari lingkungan yang Islami. Cari lingkungan yang Islami. Iya, kalau disuruh banyak maksiat dan dosa, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya mencari lingkungan yang dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid, jauh dari berhala, ya.
Contohnya kalau lingkungannya di situ narkoba, di situ lingkungannya judi, di situ lingkungannya mabok dan sebagainya, sesoleh apapun kemungkinan besar bisa terpengaruh. Iya, iya. Kita yang jauh dari itu aja bisa berpengaruh, ya kan? Apalagi sekarang media sosial, kelihatannya nggak ada di rumah, tapi anak kita udah kemana? Oh, Pemikirannya dia sudah di dunia mana dia? Apalagi judi online ini sangat di Jakarta tuh ribuan anak remaja di bawah umur itu. Iya, melalui game online, judi online, kemudian juga peminjaman online. Nah, ya, pinjol ya. Iya. Nah, ini kita perlu waspadai dan sebagainya. Jadi, kita pertama adalah langkah kita adalah cari pasangan yang baik. Itu ya. Kemudian berdoa kepada Allah, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadi ada seorang nih ya, dia melihat suaminya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama berapa lama ini maksiat dan dosa suaminya? Kurang lebih itu 7 tahun. Bahkan karena menyimpangnya seorang suami, dia karena selingkuh, kemudian dia bawa selingkuhannya ke rumah. Bayangkan coba, kepada istrinya selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Bisa nggak ketahuan deh? Ketahuan. Oh, ini ketahuan. Oh, Kalau nggak ketahuan gimana? Agak cerita. Ketahuan. Oh, Dia iya. nggak ada malunya udah. Oh. Iya, jadi saya mau garis bawah ini. Ada orang yang mungkin baru keretakan rumah tangga sebentar aja udah marah, minta putus dan sebagainya. Ini responnya beda. Apa responnya? Oke. Istri yang soleh. Bukan saya nganjurin suami bermaksiat, bukan. Iya, Ini iya. contoh saja. Jadi ada sebuah jamaah ini luar biasa. Istrinya itu diminta oleh orang lain untuk khulu lah atau cerai dan sebagainya, pisah dari suaminya maksiat dan dosa. Dibilang itu bukan suami saya. Suami saya nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang dikatakan adalah kebaikan dan kebaikan. Nggak pernah bosan, kebaikan, doa dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah 7 tahun? Dipisahkan itu selingkuhan, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia gabung di jamaah zikir. Bayangkan coba. Itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istri yang soleh yang terus mendoakan suaminya. Ada seorang kiai ya, pimpinan pondok pesantren. Anaknya ini nakal, walaupun mungkin anak kiai nakal biasa mungkin, dia saya nggak tahu juga. Konon katanya ada yang kayak gitu. Masa anak kiai pimpinan anaknya bermasalah, tapi orang tuanya nggak pernah bilang dia anak nakal, anak yang durhaka, jauh daripada Allah, nggak mengikuti perintah orang tuanya, nggak. Dia mendoakan anak saya menjadi anak yang soleh, jadi ulama dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah wafatnya bapaknya, berubah anaknya menjadi orang yang soleh, bahkan mengalahkan ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Anak-anak pesantren bahkan mungkin gurunya ini istimewa. Jadi orang tuanya nggak pernah berhenti mendoakan Kekuatan doa saatnya. anaknya. Itu yang baik ya. Tapi ada juga contoh yang kurang baik. Anggaplah orang tua ini memiliki 5 anak, ya. Anak yang terakhir, anak yang paling disayang, menjadi qurrata ayun dia. Pada saat udah dewasa, menjadi kebanggaan dia, tiba-tiba meninggal dunia. Wah, merasa kehilangan. Sedihnya luar biasa ibundanya ya. Kemudian akhirnya dia mikir-mikir kenapa, apa yang terjadi. Jadi anak kesayangannya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Dia pikir-pikir sudah lama direnungi, ternyata selama ini dulu pernah berkata-kata yang tidak baik orang tuanya. Kalau udah marah kepada anak kan kata-kata macam-macam tuh. Iya. Misalnya mati lah, inilah, nah macam-macam lah ya. Macam-macam loh. Nah, kata-katanya kasar lah ya. Semua keluar. Kalau lagi kondisi marah, makanya khawatir. Saya semua berlindung kepada Allah agar setiap kata yang jelek dari kita untuk anak kita semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dikabulin kecuali yang baik. Saat itulah dia baru ingat bahwa dia sering mengucapkan sumpah serapah yang nggak baik. Akhirnya dia baru ingat bahwa terjadi meninggalnya anak ini karena berkat mungkin kata-kata dia yang dulu sering disampaikan kepada anaknya. Akhirnya anaknya kan berubah menjadi anak yang soleh, membahagiakan dia. Akhirnya meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata-kata yang nggak baik aja itu bisa mustajab. Iya. Ya, jangan disia-siakan mustajabnya orang tua kepada anak. Maka manfaatkan lisan kita untuk berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah. Apalagi kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais juga itu tuh sama juga ya. luar biasa. Itu luar biasa tuh kekuatan doa dari ibu. Nah, ini ya. bisa jadi Bang Angga ini juga mendapatkan doa dari ibundanya. Yang saya Bisa dengar jadi. Bang Angga kan jadi imam besar Masjid Al Hidayah walaupun satu hari, ya kan?
Itu bisa jadi Iya, doa. bisa jadi, Ustaz. Benar Iya, nggak? betul, Dia betul. marah kecewa dengan anak, disampaikan. Saya doain lah. Mudah-mudahan anak saya menjadi imam besar Al-Hidayah. Nggak Akhirnya beda sehari doang ya. Iya, walaupun sehari ini jadi. Kayak gubernur kan, saya doain jadi gubernur sekali-kali, akhirnya sekali doang. Iya, sekali Kalaupun doang. sekarang juga belum jelas ya. Kira-kira begitu. Jadi itu doa-doa jangan diremehkan. Ini luar biasa. Istimewa. Nah, terus ngomongin soal peran orang tua nih, Sat. Kepada anak-anaknya. Sekarang kan dunia ini saking materialistisnya tuh membuat para orang tua tuh hanya mengejar materi, Sat. Dan kemudian meninggalkan pendidikan untuk anak gitu. Bapaknya atau orang tuanya pergi pagi pulang malam gitu kan, dan begitu seterusnya selama 6 hari, hari liburnya, hari minggunya nggak disempatkan buat untuk liburan sama anak-anak, buat istirahat di rumah aja gitu. Itu gimana, Sar? Baik, jadi kecerdasan itu ada EQ ya, emosional ya kan, kecerdasan emosional, kemudian ada kecerdasan intelektual. Itu banyak orang yang punya. Yes. Tapi jarang orang yang punya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual question ya kan? Iya, Nah, SQ. tuh ESQ. Nah, Iya, Ustaz Sayyid Said Kutub. Kutub. Itu jarang orang punya tuh. Nyambung. Iya. Masuk. Iya, masuk tuh barang ya. Jadi spiritual questionnya atau kecerdasan daripada spiritual nggak banyak orang punya. Ya, saya menemukan langsung nih ya. Anaknya pasti saya yakin pintar karena bapaknya luar biasa, guru besar. Anaknya mungkin jebolan luar negeri. Jebolan luar negeri, guru besar ya. Kemudian jadi profesor, dikenal orang. Saya nggak sebut namanya. Kalau saya sebut tahu semua orang. Oke. Ya. Pada saat saya menyolatkan jenazah ini, profesor nih luar biasa, guru besar. Orang kenal semua lah. Saya kebetulan yang pertama kali menyolatkan itu. Tolong jangan dicari ya. Jangan dicari, jangan dicari Siap, ya. siap. Banyak saya doain, banyak juga saya imamin ya. Iya. Jadi Anda pusing yang mana ya. Itu yang menarik, ya bukan menarik ya. Apa namanya? Anaknya ini bertanya kepada saya gitu bahwa ini apakah kita sholatinnya itu perlu azan atau enggak? Oke. Perlu azan enggak sholat jenazah? Nggak perlu. Ya sholat jenazah emang sholat zuhur ya. Jadi kan kita sedih juga gitu. Jangan-jangan dia nggak bisa mendoakan orang tuanya, Iya. menyolatkan orang tuanya, menjadi imam orang tuanya, bisa jadi. Iya. Jadi jangan sampai penyesalan yang paling tinggi, ini perhatian nih Bang Anggan ya. Penyesalan yang paling tinggi adalah mau sekolah apapun anaknya, profesi hebat apapun, terkenal apapun anaknya, menjadi penyesalan yang luar biasa saat anak tidak bisa menyolatkan orang tuanya. Tidak bisa mendoakan orang tuanya, bahkan nggak hafal apa yang dibaca doanya. Benar nggak? Mau apapun profesi Anda tadi nggak bisa sholatnya bagaimana, bacaannya gimana, yang dibutuhkan adalah doanya. Dan kita sangat dianjurkan anak, nih Bang Angga kalau punya orang tua wafat misalnya, ya suatu saat lah kita atau kita punya orang tua dan sebagainya, kita yang menjadi imam. Saya udah sampaikan ke anak saya yang usia 14, ada yang 11, saya sampaikan ini saya kuburinnya di mana ya? Saya udah bicara kepada anak nih, di sini atau di sana dan sebagainya. Apa yang terjadi, anak saya yang 14, kemudian juga yang 11 tahun, saya pulang, keesokan waktu berikutnya dia disampaikan, Abi tahu nggak Abi, di sana kita buat apaan? Dia buat kuburan. Saya terharu juga dengan anak saya. Dibuat kuburan ini luar biasa. Sampai sekarang masih ada tuh kuburannya. Kuburan bercandaan. Jadi dibuat kuburan. Lucu banget ya, di sebuah tempat lah ya. Nih saya mau dikuburin di sini atau di mana. Dibuat kuburan. Diseriusin. Jadi mau nggak mau adalah kebahagiaan kita yang mampu yang menyolatkan kita adalah anak kita sendiri. Anak kita sendiri. Ada imam besar, ada ulama besar. Walaupun sisi lain masih banyak yang kekurangannya, tapi memberikan kepercayaan kepada anak itu luar biasa. Jadi maksud saya gini, kita punya anak ini harus dididik, apalagi udah balik ya. Didik yang sebaik mungkin. Makanya saya cita-cita anak saya yang pertama, istri saya 4 anaknya. Ya. Kalem ya. Itu di tepi jurang kalimat. Jadi anak saya ada 4, laki semua nih sementara nih ya. Laki semua. Saya tanamkan yang pertama adalah agar dia menjadi ulama. Yang kedua dia jadi ahli IT, yang ketiga dia harus menjadi dokter ya, yang keempat dia arsitek. Nah, ini saya udah rencanakan dari sekarang. Banget itu. 14, 11, 7, 3 tahun. Nah, sekarang tuh anak saya tuh itu semua. Ada Sabit, kemudian ada Uwais, kemudian ada Ahnaf, ada Suhaib. Itu anak saya laki semua.
Yang pertama adalah menurut saya anak yang terbaik pertama adalah menjadi orang yang paling soleh di antara anak saya. Oke. Menjadi ulama rujukan buat adik-adiknya. Itu yang paling penting. Kenapa? Dia menjadi imam. Ulama saya anjurkan bahwa dia ulama, dia menjadi imam juga. Menjadi teladan. Ya, teladan buat semua. Dia mengarahkan. Nah, ini penting sekali. Nah, ada saya melihat seorang ulama besar nih ya, dia meninggal dunia. Yang menurut saya sebenarnya lebih layak adalah imamnya adalah pada saat beliau wafat itu ulama-ulama yang besar lah ya. Oke. Tapi dia memberikan kepercayaan kepada anaknya. Yang menurut saya nih anaknya kurang lah. Belum semestinya gitu. Tapi dia memberikan kepercayaan kepada anaknya luar biasa. Tapi harusnya kita sebagai anak ulama kita harus paham orang tua kita ulama dan menginginkan kita sebagai ulama kita harus lebih hebat daripada orang tuanya. Jadi konsep Islam itu, nih Bang Angga saya sampaikan buat teman-teman juga. Jadi konsep Islam itu jangan anak lebih pintar daripada kita khawatir, nak kamu jangan belajar ya, nanti kalau kamu belajar pintaran kamu bohongin bapak lagi. Bukan ya, bukan ya. Iya, oke. Imron ini orang hebat. Iya. Satu-satunya keluarga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada Ali Imran. Keluarganya Imran yang disebut Ali Imran suratnya namanya Ali Imran. Dia Imran hebat. Kemudian dia punya anak jauh lebih hebat. Namanya Maryam. Maryam itu lebih hebat daripada Imran. Kemudian Maryam punya anak lebih hebat lagi daripada Maryam. Nabi Isa alaihissalam. Jadi anak lebih hebat daripada orang tuanya, cucu juga harus lebih hebat daripada anak kita. Itu konsepnya. Saya punya keluarga nih ya. Bapak saya juga anaknya, cucunya dia itu udah banyak yang jebolan luar negeri. Banyak doktor, banyak yang PhD. Jadi mungkin kakak saya tuh bahkan dikalahkan sama anak-anak mereka sendiri. Jadi konsep Quran tuh juga begitu. Jadi anak harus lebih hebat. Kita hafal Quran, anak kita plus tafsirnya lagi, cucunya plus hadisnya lagi. Harus jauh lebih hebat lagi daripada orang tuanya. Kira-kira begitu. Oke, berarti memang ini para orang tua jangan hanya memikirkan materi tadi Ustaz ya. Maksudnya perlu perhatikan nih nanti anaknya ketika dia meninggal, si orang tua meninggal, ini mampu mendoakan atau enggak nih kan? Sehingga mesti dididik bagaimana cara tauhidnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian dipastikan dia bisa mimpin sholat nanti ketika orang tuanya meninggal nih. Seminimal penyesalan yang paling tinggi adalah saat orang tuanya wafat dia nggak bisa menyolatkan, dia nggak bisa membaca Quran, nggak bisa doain. Saya nemuin juga orang, ataupun saya lihat film lah ya, walaupun mungkin itu bercanda, doanya gimana sih saya nggak hafal. Oh iya, saya baru paham ternyata orang banyak yang nggak hafal. Atau mungkin dia baca juga dia nggak bisa baca. Padahal kuliahnya luar negeri, kekayaannya luar biasa. Tapi kan yang dibutuhkan adalah anak yang mendoakan orang tuanya, betul nggak? Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun sholih yad'u, anak yang mendoakan orang tuanya. Ini membanggakan. Tapi juga saya sampaikan bahwa tadi di ayat 37 surat Ibrahim urutan yang kelima, warzuqhum minas samarat, baru masalah kekayaan. Tapi bukan berarti kita nggak doain anak kita sukses, harus. Rabbana atina fid dunya hasanah dulu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada juga orang yang doa itu saat dia tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ternyata istrinya ada dua. Hasanah dan Fatimah. Nah, itu bercanda aja biar nggak ngantuk ya. Jadi ini luar biasa. Jadi kita pengen mau anak kita sukses dulu. Dunia harus sukses dulu. Ini sukses, Nabi dan Rasul istimewa, sahabat juga Utsman bin Affan. Makanya kata Gus Baha sering kita dengar, beliau menyampaikan bahwa ahlul Quran, kemudian dia juga orang yang soleh, dia harus kaya. Kenapa harus kaya? Zakat, infak, sodakohnya bermanfaat buat umat. Sampai sekarang Utsman bin Affan, kalau kita ke Madinah tuh di Masjid Nabawi, nggak jauh ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Rekeningnya juga masih ada, rekening Utsman bin Affan, ya kan? Orang yang nggak ada, akunnya masih ada. Kalau zaman sekarang, akunnya ada, duitnya nggak ada. Beda tipis tuh ya. Jadi gimana gitu? Jadi kalau kita menurunkan anak, meninggalkan anak, kondisinya dua. Ilmu dan harta. Jangan utang. Negara kita udah banyak utangnya. Ya, kesian dia mengutang lagi. Jangan nambahin ya. Udah penyakit, terus kemudian yang kedua utang. Ini nggak ada bangganya tuh anak, ya. Nah, jadi dia punya ilmu, kemudian harta yang berkah. Satu adalah dia memiliki keturunan yang baik dengan hartanya, dengan ilmunya dan sebagainya. Nah, tadi yang saya sampaikan kepada Bang Angga bahwa yang pertama kata Gus Baha, ahlul Quran, orang soleh harus kaya raya. Manfaat buat umat.
Kemudian yang kedua, dia harus terkenal. Followernya banyak. Cristiano Ronaldo dikumpulkan medsosnya beda tipis dengan Bang Angga ya. Lebih dari 1 miliar. Bayangkan coba. Lebih dari 1 miliar pengikutnya. Setiap kebaikan dia contohkan, maka banyak yang akan mengikuti. Tapi kalau keburukan, nauzubillah min dzalik. Jadi kebaikan orang-orang influencer yang baik-baik, banyak pengikutnya, banyak yang ikuti kebaikan. Kemudian yang ketiga, dia menjadi pemimpin. Orang soleh ahlul Quran dia jadi pemimpin. Setiap kebijakannya mempengaruhi rakyatnya dan warganya. Nah, itu penting ahlul Quran. Bukan ahlul Quran orang yang miskin, orang yang susah. Minggir lu miskin, kata Speed kan begitu ya. Minggir lu miskin. Nah, itu contoh yang buruk tuh ya. Itu ngomongin itu saya jadi ingat satu ayat Ustaz. Kalau nggak salah bunyinya wal yakhshal ladzina amanu law taraku Min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jadi kita saat kita meninggal jangan nurunkan utang, jangan penyakit, alias dalam kondisi yang baik. Jangan dalam kondisi susah anak. Dia nggak bangga sama orang tuanya. Kalau saya boleh berbangga tahadus bin nikmah nih ya. Orang tua kita nih luar biasa. Bapak saya meninggal pada saat WTC Mangga 2 itu ditabrak pesawat deh. Bukan satu. WTC yang selalu Amerika sih. Itu tahun 99, 11 September. Itu bapak saya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 26 tahun kan ya. Nah, itu karena saking berkahnya bapak saya ini, hartanya sampai sekarang belum habis. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang hartanya belum habis. 26 tahun kita ditinggalkan. Kita pernah ditinggalkan. Bang Angga pernah ditinggalkan orang tua nggak? Misalnya Bang Angga, ibu bapak pergi dulu ya ke luar negeri, ataupun ada kegiatan, ada kerja 1 bulan, ini uang 1 juta. Kan pernah kan kayak gitu ya? Mungkin 2 juta. Ini dititipkan sampai 26 tahun sampai sekarang nggak punah, nggak hilang, nggak habis. Kira-kira itu berarti tandanya hartanya berkah. Itu kita belajar dari Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, yang dia melihat dinding yang sudah mulai roboh kemudian diperbaiki. Ternyata di dalam dinding itu ada harta orang tua yang soleh. Untuk siapa? Untuk anaknya. Kalau harta yang baik dan berkah, dia nggak bakal hilang. Jadi nurunkan kepada anak kita. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bagaimana kita menurunkan harta yang baik, yang halal, barokah. Mendingan banyak berkah halal daripada sedikit haram ya. Itu mah jelas ya. Kemudian juga ilmu, itu nggak kalah tuh, ilmu dan harta kepada anak. Jadi anak kita bangga. Kira-kira begitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian saya sampaikan di sini, di dalam Quran dijelaskan bahwa yang paling penting juga nggak kalah hebatnya adalah peran bapak. Peran bapak. Kalau kita kan dengar dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang mesti kita muliakan di antara keduanya? Yang pertama adalah ibumu, kedua ibumu, yang ketiga ibumu. Ibunya ada berapa? Ada 3. Istrinya 3 saya. Habis itu bapakmu ya, bapaknya 1 ya. Tapi bukan itu maksudnya. Ibu adalah kenapa kita jauh lebih muliakan, karena dia yang saat mengandung, saat melahirkan, kemudian saat dia merawat. Makanya 3 kali. Itu keutamaannya sangat dahsyat, luar biasa. Nah, kepada orang tua, dua-duanya adalah pintu surga kita. Masuk kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nah, saya mau sampaikan juga bahwa jadi menurut Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, imamnya para dai, rahimahullah, tingkatan rezeki itu ada 4. Tingkatan rezeki ada 4. Yang paling rendah yang keempat nih ya. Yang keempat adalah rezeki kekayaan, rezeki uang, rezeki harta. Itu ternyata rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah uang, jabatan mungkin termasuk ya, harta kekayaan termasuk, itu yang paling rendah. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Apa? Yaitu yang ketiga adalah sehat walafiat. Sehat itu lebih tinggi daripada harta. Bang Angga punya harta tapi mau nggak dikasih 1 miliar? Mau pastilah. Iya. Tapi matanya dibutain. Waduh, jangan. Nggak mau kan? Kenikmatan mata ini luar biasa. Sehatnya. Kita dikasih duit 2 miliar, kemudian tangan kita diamputasi. Mau nggak? Bisa jadi zaman sekarang mau. Itu saking kacau itu ya. Ginjal. Nah, itu contoh bercanda aja ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah apa? Istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Ini luar biasa. Itu rezeki yang paling tinggi. Yang keduanya itu adalah anak dan istri yang soleh dan soleha. Ini luar biasa. Sakinah mawaddah warahmah. Dan yang pertama
Kira-kira apa? Yang pertama adalah ridho. Ridho. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maksudnya itu. Iya. Sekarang Jakarta udah nggak aman. Suka nggak suka harus ridho. Ya. Siap. Jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Allah udah ridho kepada hambanya, maka Allah memudahkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian kalau Allah udah mengabulkan doa orang tua, kita udah maksimal, udah beribadah sekuat tenaga, kemudian semua Allah yang jalanin. Anak udah tumbuh dengan sendirinya. Itu namanya anak qurrata ayun. Saya punya anak Suhaib itu 3 tahun. Bang Angga, kalau dengar azan dia minta sholat. Saya nggak ajak sholat, nangis deh. Nggak ajak sholat, nangis. Kenapa? Kalau nggak diajak sholat dia nangis. Saya misalnya pernah suatu waktu saya tinggal gitu. Karena kalau ke masjid saya ini yang ada di Bangka ini, Masjid Al-Hikmah, dari rumah saya naik ke atas tingkat, khawatir jatuh. Selebihnya ada pembantunya yang bisa bantu dia, asistennya bantu ke atas. Itu yang 3 tahun. Kenapa? Yang dilihat adalah orang tuanya ke masjid. Teladan. Nah, kita mencontohkan yang terbaik. Itu udah nyontohin terbaik aja belum tentu anak mau ke masjid. Apalagi kita sambil nonton sinetron ya. Sinetron Sidul misalnya ya. Misalnya ya. Yang baper nih ya kan. Nonton, kemudian anaknya disuruh sholat misalnya kan enggak. Jadi kita mencontohkannya belum tentu diikut, apalagi kita nggak nyontohin. Teladan buat anak kita dan sebagainya. Ini luar biasa. Itu membuat kita bahagia. Ngelihat anak nangis, dia sujud. Anak masih kecil gimana? Qurrata ayun. Bahkan ibunda saya wafat, yang memberikan ketenangan siapa? Saya siapa? Yang termasuklah salah satunya saat peristiwa awal. Ibunda saya, anak saya bilang ibu saya meninggal aja saya nggak boleh. Bercanda aja nggak boleh. Saking saya sayangnya sama orang tua saya ya. Ibunda saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan keduanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburannya taman surga. Nah, jadi apa namanya? Saat saya kehilangan ibunda saya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan ketenangan adalah anak saya yang ketiga. Namanya Ahnaf. Abi, jangan sedih, bahasa dia, jangan nangis, kan ada kita, ada saya, dia bilang. Ini luar biasa, usianya 7 tahun. Bayangkan, itu kan kita bahagianya luar biasa. Yang atuh nangis kalau nggak mau sholat. Kemudian ini menenangkan hati saya, beda ya. Orang tua ada artis, saya nggak perlu sampaikan namanya siapa, tapi pengakuannya dia kan nggak pakai jilbab kan, ya kan. Kemudian dia mau pakai jilbab karena anaknya disekolahkan Islami, kemudian dipakai jilbab, sedangkan orang tuanya nggak pakai jilbab. Kemudian, bunda kenapa nyuruh aku pakai jilbab, bunda nggak pakai jilbab, gimana sih? Itu tersentuh hatinya. Kalau anak-anak ya, kita masih unyu-unyu memberikan nasihat kepada orang tua, kadang-kadang ente kadang-kadang ya kan, tuh masuk tuh barang ya kan, terenyuh tuh orang tua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti akhirnya pakai jilbab. Tapi kalau kita udah dewasa, hati-hati juga ke orang tua. Pak, sholat pak, lu jangan ngajarin gua, kata dia gitu. Lu belum lahir, bapak udah haji 2 kali. Yeah. Misalnya kayak tukang bubur, naik dua kali kan haji, ya. Itu di sinetron. Jadi nasihatin orang tua pada saat dewasa beda saat kita anak-anak. Begitu Bang Angga. Iya, ini Masya Allah berarti sangat kenakalan remaja, ya rusaknya anak-anak di sekitaran kita, memang peran orang tua di situ sangat besar saat ya. Terus ini terakhir. Sebelum Bang Angga nih, saya sampaikan tadi ada yang terselip sedikit. Oke, silakan Sat. Hebatnya adalah perhatian kita di Quran itu tentang ayah. Sosok ayah. Okay. Tadi kan ibu dulu ya, dalam hadis kan jelas ibu kita muliakan karena dia 3 hal tadi. Yes. Nah, kalau orang tua, bapak terutama, justru ini istimewa. Di dalam Quran itu dijelaskan banyak ayah. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sayang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Anak kalau sudah hormat sama orang tua, udah berbakti sama orang tua, jangankan doanya buat orang tua, hartanya, perhatiannya, nyawanya dikasih. Itu Nabi Ismail alaihissalam, silakan nyembelih, betul nggak? Qala ya abatif al-ma tu'mar, satu ini insyaallah minas sabirin. Itu istimewa. Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh Zulaikha, kalau dia kan Nabi ingat Allah, ini akhafullah. Kalau zaman sekarang ini kesempatan gitu loh ya. Setan jangan bilang goda Anda sendiri yang roboh sendiri ya kan. Setan itu menggoda orang yang imannya di atas rata-rata. Kalau kita kan di bawah garis kemiskinan kan. Saat digoda oleh wanita yang cantik luar biasa, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sosok bapaknya. Sosok bapaknya Yakub alaihissalam sangat marah. Bapaknya nggak ada. Terbayangkan bapaknya sangat marah kalau dia melakukan dosa. Saya melihat menyaksikan, sekali lagi saya sebut ulama ini, anaknya ini, Anda akan tahu. Saya nggak sebut nih ya. Ada orang tuanya udah wafat,
anaknya melakukan kesalahan, anggaplah khilaf, melakukan maksiat dan sebagainya, banyak orang tahu. Akhirnya apa? Dia tobat kepada Allah, di pusaran bapaknya, di makam orang tuanya, difoto, diposting, ditaruh di media sosial, diminta ampun kepada Allah dan diminta maaf sama orang tuanya. Bayangkan, orang tuanya udah wafat, tapi masih diingat. Dia nggak mau kalau anaknya melakukan dosa. Bahkan saya tahu bapaknya ini kenapa menikahkan anaknya usia muda, dia nggak mau satu batang apa namanya tuh api apa namanya korek api yang bisa melukai dia, apalagi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya usia 17 tahun segera dinikahkan. Coba tuh buat Bang Angga tuh luar biasa ya. Usia Bang Angga kira-kira 18 lari lah ya. Nah itu kira-kira istimewa orang tua seperti itu. Kemudian ada lagi, orang biasa bisa nggak istimewa? Bisa, melebihi, bukan melebihi orang Nabi dan Rasul. Oke, hebat. Imron turunannya ada Nabi juga, Nabi Isa. Tapi ada orang biasa, ada namanya Luqman. Orang biasa tapi istimewa. Dia meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lahir anak yang istimewa. Kemudian juga ada namanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, istrinya itu bukan pelaku LGBT, tapi pendukung LGBT, ya kan? Pendukung LGBT. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Ada dua yang bisa memberikan solusi dalam menangani LGBT zaman sekarang juga nih. Apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam? Seandainya pemerintahnya kuat, imannya, teladannya luar biasa. Ini kebijakan pemerintah yang hebat. Yang kedua, seandainya suaminya hebat. Suaminya hebat. Jadi permasalahan yang terjadi di LGBT, kalau istri nggak kuat menangani anak LGBT. Tapi yang mampu menjaga adalah sosok ayah yang turun langsung menangani permasalahan anaknya. Jadi bapak harus turun ke bawah. Emang bapak luar biasa dah, nyari duit juga, ngurusin juga dunia akhirat. Bayangkan coba. Makanya wajarlah seorang suami atau bapak dimuliakan oleh istri dan anak-anaknya. Betul nggak? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau dibolehkan sekiranya manusia sujud kepada manusia, sama manusia, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Bukan sujud menggonggong itu bukan. Ya. Oh, itu yang kemarin tuh ya. Bukan kayak gitu ya. Itu saking mulianya. Makanya laki-laki itu ada dua dia kewajibannya. Satu, memikul beban. Yang kedua, tanggung jawab dunia akhirat. Makanya wajar dia dihormati, dimuliakan. Gak boleh menyinggung perasaannya dia. Itu istri yang soleh harus memuliakan suami. Pintu surganya ada di suami. Bang Angga belum paham tuh ya. Kira-kira sebentar lagi paham ya. Kira-kira begitu. Iya, ini ngomongin ayah itu menarik. Ini ada saya menganalogi. Ibarat sebuah rumah, ayah itu adalah pagar pembatas, pagar pembatasnya yang melindungi segala hal yang ada dalam rumah dari gangguan luar gitu. Bayangkan jika rumah itu nggak ada pagarnya, nggak ada pagar pembatas, maka pencuri itu bisa masuk, bisa mencuri segala macam yang ada di rumah gitu kan. Dan hal yang paling dicari oleh pencuri adalah hal yang paling berharga dan paling mahal. Dan dalam Islam hal yang paling berharga dan paling mahal itu adalah anak-anak misalnya, apalagi anak perempuan gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan seorang ayah tuh nggak ada perannya atau kurang perannya dalam rumah, nggak ada pembatasnya dalam rumah, itu ya anak perempuannya, anak-anak itu mudah diambil, mungkin begitu saja. Jadi emang ayah tuh emang mesti menjadi pelindung buat keluarganya. Buat keluarganya. Ini bukan curhat kan Bang Angga ya? Ini analogi. Iya. Jadi memang pentingnya luar biasa. Tadi sosok ayah itu luar biasa. Kalaupun seandainya orang tuanya ada tapi nggak ada, ya atau memang nggak ada, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun memang nggak ada, tadi saya sampaikan, Maryam itu Imron suaminya meninggal dunia. Iya. Jadi Maryam bapaknya meninggal dunia, Hana maksud saya istrinya. Nah itu suaminya ataupun bapaknya Maryam ini kan punya bapak Imron, itu meninggal dunia. Dia jadi anak yatim, single parent. Nah orang tuanya si Hana ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah memberikan apa yang diinginkan. Salah satunya pengasuhnya jauh lebih hebat daripada bapaknya sendiri. Bang Angga ngerasain nggak? Contoh ya. Jadi lebih hebat daripada itu. Nah, di antara hikmahnya Nabi juga ditinggalkan bapaknya kan. Hebat nggak dia? Kenapa hebat? Karena Allah yang langsung ingin mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal insana ma lam ya'lam dalam surah Al-Alaq. Jadi Allah langsung yang mendidik
Nabi Muhammad SAW. Jadi istimewa, istri yang soleh berdoa kepada Allah, kekurangan dia ditambal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti yang jauh lebih baik. Kemudian ini kan pengasuhnya Zakaria kan, Nabi Zakaria. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ini anak hebat banget nih. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Wahai Maryam, ini buah-buahan dari mana? Buah-buahan dari mana? Kan dia pengasuhnya. Buah-buahan ini kalaupun ada, dia mungkin nggak bisa beli atau bukan kayak gitu ya. Jadi ini buah nggak ada di zaman itu, belum musimnya. Ini nggak banyak orang punya, nggak ada. Tapi ini buah udah langka, kemudian ada. Datangnya dari mana? Kalaupun ada, saya nggak nemuin ini barang. Ya, ini ada yang menyebutkan ini buah ya. Datang dari mana? Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terharu dia. Ini benar-benar datangnya dari Allah nih. Qalat huwa min indillah. Ini luar biasa. Akhirnya setelah ayat itu langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau kita punya anak didik, kita berikan yang terbaik perhatiannya menjadi pengasuh. Apa yang terjadi? Kita pengen anak yang kita asuh, kita mau pengen anak kita kayak dia, betul nggak? Apa yang terjadi? Allah memberikan kepada Nabi Zakaria keturunan namanya Nabi Yahya, langsung dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir, kita didik anak orang terbaik lahir batin, nanti Allah berikan kepada kita. Kalau kita memberikan ilmu, Bang Angga punya ilmu apa aja kasih kepada yang lain, kecuali ilmu santet dan pelet, jangan ya. Ilmu yang baik kita berikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Sesuatu yang baru kita ajarkan kepada orang, Allah memberikan ilmu yang baru kepada kita. Itu udah otomatis. Jadi kita mendidik anak orang yang baik, Allah memberikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Itu contoh terbaik dalam Quran. Allah, luar biasa. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini luar biasa. Ini sebenarnya podcastnya harus judulnya teguran untuk para orang tua. Untuk mendidik anak-anaknya biar supaya menjadi generasi yang ideal gitu saatnya, sehingga tidak terjerumus kepada kenakalan remaja gitu saatnya. Emang sekarang sungguh sangat mengkhawatirkan. Terima kasih Ustaz sudah bersedia sharing di Beyond Hikmah oleh Al-Hikmah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lembaga terpercaya adalah visi Lajnas Mandiri Amal Insani. Terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam di lingkungan Bank Mandiri dan masyarakat. Lajnas Mandiri Amal Insani berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan kebermanfaatan zakat yang lebih luas.